Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 yang gagah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, berjumpa kembali di pagi hari ini dengan saya untuk mata pelajaran akidah akhlak. Kita masih melanjutkan tentang akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Di bab terakhir, di bab ketiga ini, pembahasan terakhir tentang materi kreatif, produktif, dan inovatif. Jadi kita seringkali mendengar kalimat seperti ini: kreatif, produktif, inovatif. Ketiga sifat ini termasuk perilaku terpuji, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Karena ketiga tersebut, untuk lebih jelas dalam pemahaman ini, kita akan bahas ketiga kata tersebut. Kreatif artinya seorang yang mempunyai akal atau mempunyai daya cipta produktif, sifat seorang yang banyak menghasilkan sesuatu. Inovatif, sifat seorang yang mempunyai ide pembaharu. Di zaman ini memang sangat kompetitif sekali. Tingkat persaingan tinggi. Sebagian akibat semakin bertambahnya penghuni bumi. Dibutuhkan sikap yang mampu mengatasi permasalahan hidup. Disebabkan lahan yang mampu mengatasi permasalahan hidup. Karena lahan itu untuk mencari rezeki tidak bertambah sementara manusia semakin banyak. Terjadi bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia juga akan mengalami hal seperti itu. Banyak kebutuhan berkembang, tidak sepadan dengan lahan pertanian yang menghasilkan banyak makanan. Tidak sepadan dengan lahan pertanian yang menghasilkan berbagai bahan makanan. Malah justru lahan itu berkurang karena banyak dibangun rumah dan bangunan. Sama seperti sekarang di Kelurahan Tugu misalnya. Dulu kan punya sawah, punya ladang yang luas, punya kebun yang luas. Sekarang kan habis semuanya. Bukit Cengkeh yang sekarang perumahan, dulunya sawah. Dan di atas, di bawah Jalan Haji Icang yang dulunya ladang, sekarang jadi rumah. Walaupun bukan perumahan di kampung-kampung, dulunya ladang. Kampung Arman yang dulunya hanya rumah sebagian, sekarang rapat semua. Karena penduduk makin bertambah. Tahun 70-an, tahun 80-an, bahkan tahun 90-an masih ada tanah. Sekarang kita untuk parkir aja yang punya kendaraan susah. Bahkan dia punya kendaraan tidak punya untuk garasinya, tidak ada. Dan itu bedanya zaman sekarang dengan zaman dahulu. Jadi sikap yang dibutuhkan pada kondisi ini adalah sifat kreatif, produktif, dan inovatif. Yang bagaimana? Jelas ini yang bermanfaat. Untuk mewujudkan kreatif, menentukan usaha keras, motivasi yang kuat untuk menghasilkan maksimal. Kedua sikap itu perlu juga didukung dengan sikap inovatif. Dengan munculnya sikap tersebut akan terhindar dari ketergantungan pada penggunaan produk-produk luar negeri. Iya, malah kan kita sekarang bangga padahal ada UKM. Iya, usaha kerja masyarakat. Ya, sekarang kan banyak home industry. Silakan mengembangkan, hasilkan, itu kan sebagai inovatif. Setelah inovatif jadi produktif. Jangan kita selalu membanggakan hasil dari luar negeri. Coba sekarang dari makanan aja, kita bangga dengan makanan-makanan luar negeri yang siap saji. Padahal makanan kita tidak kalah enak dengan makanan mereka. Cuma kita sudah terbawa ya, oleh arus modernisasi. Ya, jadi kita harus punya sikap inovatif.
lebih mengarah pada penemuan suatu yang baru, bisa muncul dengan inovasi-inovasi, karena nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Ya kan, dalam ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunim miwal. Jadi bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi ini, dan di belakangnya mereka menjaganya perintah Allah. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar ayat ini mengisyaratkan manusia tidak boleh pasrah. Manusia tidak boleh menyerah untuk mendapatkan nasib. Misalnya datang tiba-tiba usaha yang sungguh-sungguh, keadilan Allah yang telah menyediakan seluruh kebutuhan hidup manusia akan segera menjemput kita. Dengan apa? Dengan usaha keras. Kita mendapatkannya. Hal itu selaras dengan sabda Rasulullah, mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini merupakan ajakan bagi kaum mukmin agar dapat dicerna dengan benar karena memenuhi beberapa syarat. Kuat imannya, kuat fisiknya, staminanya kuat, didukung dengan gizi yang terpenuhi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, kuat mental, kuat ilmu, kuat harta. Untuk kemampuan materi atau kaya mampu memenuhi semua keperluan hidup. Sama seperti sekarang masa pandemi corona ini. Ya, kita juga dengan kita selalu berkumpul, ya ini kan juga kita sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jarang kan orang tua kumpul dengan anak-anaknya, jarang orang tua bisa berdiskusi dengan anak-anaknya. Nah, ini kita manfaatkan dengan adanya kreatif, produktif, inovatif. Menjaga kesehatan, ya kita juga sering berolahraga sama-sama, bisa sholat berjamaah sama-sama, makan juga bersama. Ini kan kenikmatan. Di balik musibah pasti ada hikmah. Musibah jangan kita selalu mengeluh. Wah, ini gara-gara musibah ekonomi Pak ya. Ekonomi nggak jalan. Karena orang tua banyak PHK di perusahaan-perusahaan. Akhirnya makan juga secukupnya, nggak ada apa-apa, susah untuk mencari kehidupan. Harus kita tambah kuat mental kita, kuat fisik, stamina. Lah, olahraga juga tetap kita jalankan. Apalagi ilmu, harus juga kuat ilmu. Untuk apa? Menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga kita punya cita-cita juga akan dapat menghasilkan. Ya, jangan kita punya cita-cita tidak menghasilkan. Contoh sifat kreatif produktif. Ruang kelas di Madrasah Sanawiyah Nurul Falah misalnya. Sekolahnya sedang direhab, suatu hari melihat tumpukan kertas. Ya, ada sak semen dan sebagainya, ada barang-barang bekas. Ternyata bekas bungkusan semen itu bisa dijual. Harganya emang nggak seberapa, ya, karena memang anak-anak banyak yang cerdas, ya berpikir bagaimana agar kertas itu lebih bernilai daripada dibuang, daripada dibakar, kan nggak menghasilkan. Coba buku-buku pelajaran yang nggak kepake karena ini banyak lagi rehab kita kumpulkan. Ya misalnya di atas kan ada yang nama Tombu Ati jualan. Ya, barang-barang bekas kita jual, sana kita bawa. Akan menghasilkan dengan apa? Dengan dapat uang, ya. Itu kan salah satu kreativitas kita awalnya. Kemudian akan mendapatkan produktivitas. Produktif kan menghasilkan uang, akan produktif. Ya, atau kita buat topeng, buat apa, barang-barang bekas. Ya, kita buat tas.
Kalau sudah jadi bisa menghasilkan, kita jual. Ini yang namanya kreatif, produktif, inovatif. Kita juga dapat penemuan-penemuan baru. Yang awalnya kita kira itu nggak menghasilkan, ternyata menghasilkan. Jadi dengan tidak meninggalkan belajar kita, semua siswa juga harus bisa meningkatkan mutu dan ide-ide yang diminati masing-masing siswa. Dengan cara pembuatan yang paling efektif, karena kalau kita benar-benar kerjanya dengan keras dan sebagaimana kita cukup kewalahan ketika kita banyak menerima pesanan penjual mainan anak-anak, tapi karena dia masih memikirkan sekolah, maka minta bantuan sekitarnya untuk membuat hal-hal yang bisa menghasilkan yang praktis. Jadi selain kreatif juga produktif. Karena kita selalu berinovasi, kayak saya katakan inovasi terus, cari penemuan-penemuan yang baru. Kita kembangkan karya-karya itu. Kita bisa jadikan, ya, kita bisa menghasilkan, ya, nilai-nilai positifnya, keuntungannya, ya, dari sikap produktif, kreatif dan inovatif itu. Jadi orang-orang yang punya sikap seperti ini punya nilai positifnya. Nilai positifnya apa? Selalu berpikir maju, mendapatkan hasil dari kreativitas, terpenuhi kebutuhan hidup, memperoleh kepuasan batin karena karyanya banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan dari sikap kreatif, ya, inovatif, ya, kreatif, produktif dan inovatif. Jadi semua pasti menghasilkan kalau kita benar-benar kerja dengan sungguh-sungguh. Kalaupun nanti kita di kelas, ya, ada kebutuhan-kebutuhan mendadak, ada barang-barang yang memang bisa digunakan di gudang dan kita bisa manfaatkan dengan baik, nggak apa-apa ini ya, OSIS, pengurus OSIS, pengurus sekolah, pengurus kelas. Kita coba itu, ada koran kita jual, kan menghasilkan. Atau barang yang bisa kita buat untuk prakarya, ya, untuk yang bisa menghasilkan, kita jual, barang itu kita jual laku, dan itu kan akan menjadi barang berharga. Nah, inilah hasil-hasil yang kita bisa pakai dari keuntungan yang dimiliki sikap kreatif, produktif dan inovatif, ya. Mungkin kita nanti bisa menghasilkan karya-karya lain yang jangan hanya kita membeli, ya, menunggu produk dari luar negeri, tapi kita juga bisa menghasilkan walaupun itu dari barang-barang bekas. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan kalian lebih kreatif lagi, lebih produktif lagi, lebih inovatif lagi. Dan di masa pandemi ini, ya, selalu kita yang paling utama adalah menjaga kesehatan kita. Kalau keluar tetap kamu pakai masker dan jaga jarak. Dan ingat, sebentar lagi kalian juga akan melaksanakan PTS. Belajar yang tekun, belajar yang rajin, supaya menghasilkan nilai yang memuaskan. Ya, ini sebenarnya kesempatan kamu belajar di rumah, ulangan di rumah. Ya. Yaitu di bawah tadi yang saya sampaikan, sifat kreatif, produktif dan inovatif. Supaya apa? Supaya kita belajarnya menghasilkan. Dari belajar ini kita akan melakukan inovatifnya apa ya? Dapat penemuan-penemuan baru. Artinya ya kita juga menghasilkan nilai-nilai yang bagus. Jangan nilai yang itu mulu, nilai akidahnya dapat 20, 30. Sekarang harus dapat 80 ke atas lah, minimal 95 lah, udah cukup bagus. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.